Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makan masyarakat Al-Adil Maghribiyah Allah حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kita bacakan Fatihah buat umat Islam yang ada di Indonesia yang sedang mengalami musibah bencana di mana-mana, ada yang sedang terkena fitnah akhir zaman. Semoga Allah lindungi umat Nabi Muhammad dimanapun berada. Semoga Allah jaga ulama kita, Allah berikan kekuatan kepada para pejuang agama, Allah berikan kesehatan dan juga umur panjang agar selalu membimbing kita, membimbing umat Islam untuk selalu mengenal Allah, selalu istiqomah di jalan Allah dan Rasul. Karena tanpa mereka agama ini akan mati. Jika agama ini mati, maka dunia ini akan hancur. Oleh karena itu, kita doakan mereka selalu biar mereka dijaga oleh Allah, selalu istiqomah. Juga Allah gantikan dengan para pengganti yang Allah ridai. Ala hadiniyah wa lakunyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman saqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhu ila an qala wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga sholawat Allah ini tercurahkan pula atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga atas sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Imam Musannif Syekh Salim Al-Hadrami bersolawat juga atas keluarga Nabi Muhammad? Karena biar tidak dikatakan solawat al-batra. Solawat batra itu solawat yang kurang, yang putus. Batra itu putus. Kapan itu solawat dikatakan kurang atau kurang sempurna? Ketika tidak menyertakan tentang keluarga Nabi. Jadi diperintah
juga mengikuti perintah Nabi Muhammad. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Kaifa nusalli alaik?" Nabi menjawab, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Gitu. Terkecuali ada riwayat hadis yang meriwayatkan salawat yang tidak menyebutkan ali. Jadi kalau kita tidak bersalawat atas keluarga Nabi Muhammad, itu namanya salawatul batro. Salawat batro, kurang. Nah, ngomong-ngomong tentang ahli baitin Nabi, siapa yang dimaksud dengan ahli? Siapa yang dikatakan yang tergolong ke dalam ahli Muhammad? Ahli bait Nabi itu siapa? Ahli itu secara bahasa sini disebutkan oleh Syekh Nawawi dalam syarah Safinahnya. Ahli itu siapa? Ada tiga ya, ada tiga maksud. Pertama, yang disebut ahli itu adalah Mu'minu Bani Hashim wa Bani Muttalib. Jadi keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib. Itu namanya Ahlul Bait. Siapa itu? Orang yang haram menerima sedekah, haram menerima zakat, haram menerima kafarat, haram menerima nazar. Kan nazar wajib tuh kalau kita mau nazar sesuatu. Itu misal kita mau ngasih seseorang, kalau kita sukses berhasil ngilangin corona, saya ngasih ke rakyat misal, ngasih ke orang tertentu. Nah itu keluarga Nabi Muhammad haram menerima. Nggak boleh nerima sedekah, nggak boleh nerima kafarat. Kafarat itu bayar kifarat. Ada orang melanggar sumpah, saya bayar kifarat aja lah, bayar kafarah. Tidak boleh disalurkan kepada Ahlul Bait. Atau bayar zakat, tidak boleh disalurkan kepada Ahlul Bait. Haram. Haram ya. Kenapa haram? Ya Rasulullahnya saja tidak boleh menerima sedekah, keturunannya pun sama. Kalau buah apel, kalau pohon apel, buahnya pun apel. Mana ada kita nanam pohon apel tumbuh pisang? Nggak ada kan? Nggak ada. Seburuk apapun, sejelek apapun keturunan Nabi Muhammad, karena pongkolnya apel, hati-hati. Tuh harus di situ tuh. Yang kedua, makna ahli itu adalah siapa ahli? Ahli Muhammad kullu taqiyin, orang-orang bertakwa. Siapa aja. Jadi bukan hanya keturunan secara biologis saja. Setiap umat Nabi Muhammad namanya ummatul ijabah. Jadi ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Kalau ummatul dakwah itu semua orang kafir juga termasuk umat Nabi Muhammad. Tapi yang dimaksud ahli di sini adalah ummatul ijabah. Tapi kullu taqiyyin ahli. Setiap orang bertakwa itu keluarga. Siapa aja. Jadi masuk tuh kita kalau bertakwa. Nomor 3, pengertian ahli adalah kullu mu'min. Setiap orang mukmin, walau asiyan, walaupun dia ahli maksiat, masuk ke dalam kategori ahli Muhammad. Dia termasuk ke dalam kategori keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kok bisa beda-beda ini? Kok bisa beda-beda sih? Ini ada yang mengartikan ada ahli Muhammad itu adalah orang yang haram menerima zakat. Yang kedua mengartikan setiap orang takwa. Yang ketiga mengartikan ahli Muhammad itu adalah orang mukmin. Ulama kasih solusi biar bisa disatukan nih pendapat-pendapat yang tiga. Ketika bicaranya bab zakat, maka yang dimaksud ahli Muhammad adalah yang tadi itu, yang pertama tuh, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ngomong enaknya mah habaib gitu. Tapi nggak hanya habaib doang, ada juga keturunan Ibni Abbas
tercatat kan sekarang namanya Banu Abbasiyah, itu Alu Muhammad, termasuknya Alu Bait, termasuk Alu Bait, turunan Ibnu Abbas, keturunan Sayyidina Ali yang bukan dari jalur Fatimah. Kayak Imam Sya'rani itu masih keturunan Sayyidina Ali tapi bukan dari jalur Siti Fatimah. Nah itu Ahlul Bait Nabi itu dia habaib lah sekarang mah yang mudah dipaham, habaib. Imam Syafi'i juga bukan habib tapi masih Banu Muthalib, masih Banu Muthalib, masih Ahlul Bait juga, haram menerima zakat. Imam Syafi'i satu-satunya dari madhab 4 ini atau dari semua madhab yang madhab Ahlul Bait yang masih bertahan sampai sekarang itu madhabnya Imam Syafi'i. Ada madhab di sebagian kita namanya madhab Zaidiyah, tapi madhab Syiah itu mah Ahlul Bait Nabi mah agak melenceng, udah tidak tercatat. Madhab Syafi'i masih tercatat sampai akhir zaman sekarang. Itu kategori Alu Muhammad. Itu ya Alu Muhammad. Ada 3 tuh orang yang haram menerima zakat. Makan tidak boleh. Tidak boleh kita ngasih zakat ke Habib. Ini zakat saya. Kurang ajar banget. Zakat kasih Habib. Gak boleh. Jangan, Habib mah jangan kasih zakat. Ntar Habibnya tersinggung. Bukan, jangan dikasih. Kasihnya apa? Hadiah. Artinya hadiah. Jadi karena keturunan orang mulia, perilaku pun ngikut. Jangankan keturunan, Maula Bani Hashim itu sama juga. Ada hadis mengatakan Maula Bani Hashim minhum. Maula, tahu Maula? Budak. Budak nih, Bani Hashim ini punya budak. Budak ini diperdekakan. Itu namanya wala Maula. Maula Bani Hashim atau Maulal Qaum minhum, itu hadisnya. Maulal Qaum minhum. Jadi sebagaimana tuannya nggak boleh nerima zakat, nih si budak dan juga mantan budak dari tuan yang tergolong kepada Bani Hashim tak boleh juga nerima zakat. Padahal dia hubungannya cuma wala, bukan hubungan nasab. Hubungan wala saja nggak boleh nerima zakat. Maulal Qaum minhum. Apa itu? Karena terhubung dengan orang mulia, ke bawah-bawah mulia, begitu. Oleh karena itu ulama katakan di dalam kitab Al-Qirtas, Imam Ali bin Hasan Al-Attas sebutkan, Imam Ali bin Hasan Al-Attas meriwayatkan warada anna man sahibal akhyar kana minal akhyar walau minal ashrar, wa man sahibal ashrar kana minal ashrar walau kana minal akhyar. Jadi siapa orang yang bergaul dekat, ngumpul sama orang baik, dia ke bawah-bawah baik. Begitu. Kalau orang itu mengadakan hubungan bernisbat kepada orang yang baik, maka dia jadi baik, walaupun sebenarnya dia orang jahat. Karena dia ngumpulnya sama orang baik, ya dapat dah. Biarpun malamnya suka nongkrong, siangnya keluyuran, tapi kalau lagi ada pembagian sesuatu di masjid, coba dah ngumpul sama dapat. Man sahibal akhyar kana minal akhyar walau minal asyrar. Itu contoh kecilnya. Artinya ketika orang-orang soleh nih dapat bagian dari Allah, karena di antara orang yang hadir ini adalah orang-orang yang masuk dalam dairahnya, maka apa yang dia dapat kebagian semua. Walaupun padahal di situ mau numpang kencing doang, mau numpang cuci kaki doang, dianggapnya rumah gitu, dianggapnya orang mulia. Kita ngamuk ke kiai, kitanya pakai pakaian biasa, ngamuk disambut sama kiai masuk, terus dia khidmat di situ, duduk, ada tamu lagi, disangka itu orang bagian dan bagian daripada kiai tersebut, dihormati, dicium tangannya, nggak diapa-apain. Kenapa? Karena dia terhubung dengan orang lain. Bagaimana kalau yang hubungannya dengan Nabi Muhammad? Ahlul Bait,
Bagaimana jika orang itu hubungannya dengan Nabi Muhammad, zahir dan batinnya? Secara nasab dia terhubung dengan Nabi Muhammad, secara ilmu dia terhubung dengan Nabi Muhammad. Ya udah, itu mah nggak usah dikata lagi gitu. Makanya Allah firmankan di dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Itu perintah Allah ya. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la as'alukum alaihi ajra. Katakan Muhammad kepada umat-umatmu, aku tidak minta bayaran terhadap dakwah ajak kepada jalan Allah, tapi cuma satu yang disuruh sama Allah, illal mawaddata fil qurba. Cuma satu yang diperintah Allah, cintai kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormati, junjung tinggi, muliakan kerabat Nabi Muhammad. Nah itu tadi yang disebut itu ahli, itu muliakan itu keluarga Nabi Muhammad, habaib. Itu perintah Allah, bukan gimana-gimana, enggak. Emang perintah Allah, memang disuruh sama Allah. Makanya ketika para ulama-ulama Mesir meragukan tentang keberadaan Ahlul Bait di Mesir, Imam Syarani bilang begini, saya mah kagak ragu. Seandainya itu hanya praduga saja bahwa ada makam Ahlul Bait di sini, itu udah baik bagi kita ziarah. Imam Syarani itu rajin ziarah ke makamnya Siti Sukainah, Siti Nafisah, terus juga ke makamnya para Ahlul Bait yang dimakamkan di Mesir. Sebagian ulama meragukan, tapi Imam Syarani enggak, tetap ziarah. Kata Imam Syarani, ini sebagai silaturahim saya dengan Rasulullah. Jadi kita ziarah-ziarah ke wali kemana tuh jangan dianggap hanya rihlah biasa saja, hanya jalan-jalan biasa saja. Enggak, itu silaturahim kita dengan Nabi Muhammad. Kita tahu agama ini lewat siapa? Apa kita tahu sendiri gitu, turun Al-Quran di rumah, turun malaikat Jibril ke kita? Enggak kan? Lewat orang-orang yang sudah meninggal, para pendahulu-pendahulu kita. Sampainya agama, ilmu kepada kita itu lewat mereka. Jadi menziarahi itu sambung silaturahim dengan Rasulullah, kata Imam Sya'ban. Oh begitu, iya memang begitu. Kita menyambung silaturahim dengan Nabi Muhammad. Makanya ada hadis yang mengatakan manzara aliman faka'an nama zarun. Siapa orang yang mengunjungi orang alim, baik hidup atau meninggal, faka'an nama zarani, maka seolah-olah dia berziarah kepadaku, mengunjungiku. Gitu. Jadi ke situ larinya. Iya, orang yang dikandut ilmunya Nabi Muhammad, yang digondol-gondol sama ulama itu ilmunya Nabi Muhammad. Dia penyambung saja. Bagaimana kalau kita ziarah kepada para habaib yang darah dagingnya adalah darah daging Nabi Muhammad? Ahlul Bait mah sudah dipesan sama Nabi. Uzakkirukumullah fi ahli bait. Saya ingatkan pada kalian tentang Ahlul Baitku. Saya ingatkan demi Allah, hati-hati sama Ahlul Baitku. Itu Nabi Muhammad. Sekarang malah diapain? Nah, diapain? Di penjara. Ya, di persekusi diapain pokoknya sekarang? Difitnah, dicaci. Dia sendiri membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi dia sendiri mengingkari ajaran Al-Quran. Apa ajaran Al-Quran? Adalah mencintai Ahlul Bait. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ahlul Bait, awas, hati-hati, darah mereka itu beracun. Sekarang ini aja logikanya. Kalau pohon apel otomatis tumbuhnya juga buah apel. Jangan melihat ini kelakuan begini, enggak. Siapa pongkolnya itu? Nabi Muhammad. Dan itu Nabi udah jamin. Kullu sababin wa nasabin yang qati'u illa nasabi wa sababi. Setiap nasab, setiap sabab, hasab itu terputus sampai hari kiamat, terputus, kecuali nasabku dan sababku. Artinya sabab apa-apa
yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kayak para ulama, itu namanya jalurnya jalur sabab. Sesuatu apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad tidak terputus. Makanya di antara khususiat umat Nabi Muhammad atau di antara khususiatnya Nabi Muhammad itu ilmu itu tersambung. Ilmu itu tersambung sampai Nabi Muhammad, gak putus. Ada yang namanya sanad. Itu min khususiyatir Rasul. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad, di antara keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, ilmunya tidak terputus, terus nyambung sampai Nabi Muhammad. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu putus, gak bisa dipercaya, gak bisa dipegang, karena udah rancuh. Tapi khususiat umat Nabi Muhammad itu tidak terputus. Apa saja, tarekat, semuanya nyambung. Tentang ilmu fikih, semuanya nyambung kepada Nabi Muhammad. Apa saja nyambung dengan Nabi. Juga sama, nasabnya Nabi tidak terputus. Ini cukup, udah ada hadis ini. Walaupun ada orang yang mengatakan gak ada keturunan Nabi terputus, saya nggak akan kepengaruh saya mah. Kenapa? Karena kita udah dengar langsung bahwa Nabi ngomong kullu sababin wa nasabin yang qati'u illa nasabi wa sababi. Udah cukup sudah. Adapun ada sekelompok orang yang mengatakan gak ada habis itu, gak ada keturunan Nabi itu bid'ah. Itu bid'ah. Ya kita juga bid'ah lahirnya sekarang. Kita ini ahli bid'ah semua. Enggak ada. Kita cukup dengan hadis itu, dengan pernyataan Nabi Muhammad bahwa nasabnya Nabi tidak terputus. Cukup. Nasabnya Nabi tidak terputus. Itu hadisnya tuh. Apaan saja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad tidak diputus. Jadi kita diperintahkan sama Allah untuk menghormati ahlul bait. Terus Allah firmankan innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hanya saja Allah mengiradah. Kalau bahasa iradah itu azali, bukan nanti, bukan hendak, bukan. Innama yuridu itu hanya saja Allah sudah menentukan sebelum diciptakan kalian. Itu namanya iradah. Jadi iradah mah sebelum makhluk ini diciptakan sudah ada ketentuan. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijs. Allah sudah menentukan, sudah mengiradah bahwa Allah itu hendak menghilangkan dari kalian wahai ahlu bait ar-rijsa, akan dosa, akan kotoran. Tuh, ahlu bait mah udah dijamin sama Allah. Innama yuridullah. Kalau bahasa iradah sudah azali, sudah putus sebelum kita lahir, bukan nanti. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dan Allah tidak mensucikan kalian. Jadi ahlu bait mah suci. Bahkan sebagian ulama, siapa yang ngomong, Imam Yusuf An-Nabhani mengatakan kencingnya Habib mah suci. Saking itikadnya kuat sama Nabi Muhammad. Sampai begitunya tuh. Kencingnya Habib mah suci. Kencingnya Sayyid mah, kencingnya keturunan Nabi Muhammad mah suci. Saking kuatnya ta'aluk sama Nabi Muhammad. Sebagian ulama sampai gitu. Tapi menurut jumhur ulama enggak. Suci di situ adalah suci daripada dosa. Kalau kencingnya Nabi Muhammad iya suci, emang kagak najis. Kencingnya para nabi kagak najis. Tapi yang dimaksud menghilangkan ar-rijs di situ adalah dosa. Berarti Habib enggak ada dosa, bukan enggak ada dosa. Mereka mah sebongal apapun kalau udah balik cepat tobat, cepat balik ke Allahnya. Makanya jangan menghina, jangan mengejek. Kalau bisa ya nasihatin, kalau kagak bisa jangan benci. Tuh pesan mualim Syafi'i Hadami. Mau Habib kayak gimana, mau besar mau kecil, saya dituntut, diajarkan untuk menghormati. Kenapa? Karena di dalam darah daging mereka mengandung darah daging Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu.
Jadi kita kalau ziarah ke para habaib itu kita ingat kedatuknya, nyambung silaturahim ke Rasulullah, begitu. Jadi jangan dianggap sepele. Habib juga manusia, bener manusia. Emang mau dibedain Habib biar jadi malaikat gitu? Untung Habibnya manusia. Coba kalau Habibnya bukan manusia, takut kita. Jadi kita menghormati habaib itu perintah Allah. Kita bersolawat kepada keluarga itu perintah Rasul. Perintah Rasul ya perintah Allah. Kita menghormati Ahlul Bait sama aja kita menghormati perintah Allah dan Rasul. Jadi mencintai Allah tidak sah kecuali dengan mencintai Nabi Muhammad. Dan mencintai Nabi Muhammad tidak sah kecuali dengan mencintai Ahlul Bait. Cintai. Bagaimana caranya? Gitu. Cuma jangan berlebihan saja. Gitu. Cintai sesuai dengan syariat. Berlebihan itu sampai dikultuskan itu boleh. Sampai dikultuskan mah nggak boleh. Cintai sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Minimal tidak membenci ya. Minimal tidak. Orang kalau beriring dengan Ahlul Bait dia akan muncul terus ke bawah. Karena yang memiliki peranan di dunia ini itu Rasulullah. Yang memiliki peranan di alam semesta ini Rasulullah. Berikut keturunannya. Siapa orang yang gandeng, sejalan, seiring dengan keluarga Nabi Muhammad, maka dia akan ke bawah mulia. Seperti di Hadramut sana ada 2 kabilah yang sejalan, yang intisor, membantu, menolong perjalanan Ahlul Bait, tidak membenci. Sampai hari kiamat Allah jaga. Ada 2 kabilah yang sampai sekarang masih Allah jaga. Kabilah Al-Khatib sama kabilah Bafadhal. 2 kabilah ini selalu sejalan dengan Ahlul Bait. 2 kabilah ini masih keturunan sahabat. 2 kabilah dan seiring dengan Ahlul Bait, tidak macam-macam, tidak neko-neko, mereka menjunjung tinggi keluarga Nabi Muhammad, maka sampai hari kiamat mereka dijaga. Sebaliknya, kalau orang ini melawan, menentang, membenci, mencaci Ahlul Bait Nabi, maka dari sekarang sudah dipastikan dia terputus dari rahmat Allah. Mau pilih mana kita? Mau pilih rahmat Allah apa diputus dari rahmat Allah? Jadi kalau orang membenci keluarga Nabi Muhammad, maka tertulis di jidatnya ayisun min rahmatillah. Ini orang terputus dari rahmat Allah. Naudzubillahi min dzalik. Karena dia menentang perintah Allah. Kan Allah firmankan di Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan sungguh Allah akan memberikanmu, menggantimu fatardha sampai engkau ridha. Fatardha sampai engkau ridha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kapan ridhonya Nabi Muhammad? Kata Imam Qurtubi, wa naqala al-Qurtubi an Ibnu Abbas annahu qala, mentafsiri ayat ini kata Imam Qurtubi, ngutip riwayatnya Ibnu Abbas, qala ridha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Jadi Nabi Muhammad itu ridha, bisa dikatakan ridha jika satu pun Ahlul Baitnya tidak ada yang masuk neraka. Orang sama umatnya aja sayang, benar nggak? Sama umatnya nggak rela kalau ada umatnya masuk neraka, dibela. Apalagi keturunannya, apalagi Ahlul Baitnya. Jadi mentafsir ayat itu Ibn Abbas katakan ridha Muhammad alla yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Jadi nggak mau ada satu keturunannya yang masuk neraka. Juga Nabi riwayatkan di dalam hadis, riwayat daripada Abu Nu'aim, wa akhraja Tamam wal Bazzar wa Tabrani wa Abu Nu'aim annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna Fatimata ahsanat farjaha fa harramallahu dzurriyyataha 'ala an-nar. Udah keluar dari mulut Nabi Muhammad, biar jangan salah paham.
Sesungguhnya sungguhnya Fatimah putrinya Nabi Muhammad, ahsanat farjaha, itu menjaga diri. Siti Fatimah itu terjaga zahir batinnya, terjaga zahir dan batinnya, menjaga diri Siti Fatimah itu. Oleh karenanya Allah haramkan keturunannya daripada api neraka. Allah haramkan keturunannya daripada api neraka. Wa fi riwayatin faharramahallah wa dzurriyyataha 'alan nar. Karena Siti Fatimah itu menjaga diri, maka Allah akan haramkan beliau dan haramkan keturunannya, anak keturunannya atas api neraka. Itulah kemuliaan Alu Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Tuh. Jadi jangan jauh-jauh daripada Nabi Muhammad, jangan jauh-jauh daripada keturunan Nabi Muhammad, dan jangan jauh-jauh daripada sababnya Nabi Muhammad. Siapa hubungan sababnya Nabi Muhammad? Itu adalah para ulama. Jangan jauh-jauh, karena udah dijamin sama Nabi Muhammad dua sisi ini nggak akan putus. Pertama sisi nasab, kedua sisi hasab atau sisi sabab. Begitu. Sambungkan diri kita ke salah satu ini. Maksudnya sambung ke salah satu, kita dari segi nasab nggak masuk, ya. Berarti kita ada kesempatan masuk dari segi sabab, dari segi ilmu. Jangan jauh-jauh daripada ahli ilmu, orang yang juga ngambil ilmu dari orang yang ngambil ilmu sampai ke Rasulullah, dari orang-orang saleh. Gitu. Kita jangan jauh-jauh juga dari orang yang terhubung dengan Nabi secara nasab, itu para habaib. Bukan berarti mengadakan hubungan kita biar nyambung Nabi Muhammad, ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku Habib, jenggot orang punya, ya, hidung apa adanya, kan, mata ya begini, ngaku-ngaku Habib. Man idda'a li ghairi abihi faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hadis. Siapa orang yang ngaku-ngaku pada selain ayahnya, maka siap-siap aja, maka sungguh dia telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diancam tuh. Wa fi riwayatin faqad kafara, sungguh dia telah kufur nikmat. Maksudnya ulama bijak, enggak dikatakan kufur akidah, tapi kufur nikmat. Orang kalau kagak ngaku ini ayahnya ini fulan atau ibunya ini fulan, kagak ngaku, malah ngakunya ke yang ini. Biar tahu, jangan ngaku-ngaku. Gak boleh ngaku-ngaku. Makanya ketika ada orang itu adopsi apa, kalau tahu nasabnya sambungkan, jangan sampai ini nisbatnya kayak ini, repot. Kalau udah ngaku ke sini nggak sama dengan dia kufur nikmat. Jangan sampai orang ngaku-ngaku. Bahaya. Banyak sekarang pengen dimuliakan, ngaku mah enak sih, gratis, gurih, ya, gurih, maknyus. Tapi bahaya, pakai tasdid nih, bahaya. Bukan bahaya lagi nih, bahaya. Dunia akhirat dikecam, di dunianya digebukin kalau ketahuan bohong, di akhiratnya cemplungin. Udahlah, terima aja apa adanya, kita emang begini. Karena itu tidak bisa diaku, keturunan mah tidak bisa diaku, itu mah fadlum minallah, karunia dari Allah. Gitu. Yang nyambung kepada Nabi Muhammad harus disyukuri, juga tidak boleh nyombong, tidak boleh merendahkan orang yang bukan keturunan baik. Jangan, walaupun keturunan kesini jangan merendahkan, tidak boleh. Junjung tinggi umat Nabi Muhammad siapapun. Jangan, ini mah udah palsu, udah ngaku-ngaku ngerendahin orang. Ada cirinya, ada cirinya. Cirinya apa? Hidung? Bukan. Cirinya jenggot. Singa lebih tebal jenggotnya, ya kan? Tapi bukan habaib. Singa itu jenggotnya tebal, tapi nggak baik. Terus apa dong cirinya? Cirinya diantaranya adalah syaja'ah, berani. Di antara ciri ahlul bait nih, berani.
Kedua futuwah. Dua dari situ futuwah. Ketiga sakha. Sakha itu dermawan, gampang, ada jiwanya nih, jiwa sosialnya tinggi. Sakha ada dua, ada sakhawatun nafas. Sakhawatun nafas itu loyal, nerima siapa aja, ya nggak beda-beda orang. Yang sakhawatun nafas sama sakhawatun nafas itu ya tadi loyal. Ada sakhawatul mal namanya royal. Itu diantaranya banyak cirinya. Di antara ciri khususnya itu adalah futuwah, ya, futuwah, terus syaja'ah sama sakhawatun nafas. Sakhawatun cirinya lagi adalah kalau habaib mah enggak nyimpen dendam, hilang udah gitu. Marah seketika doang, habis itu udah hilang. Karena itu mah keturunan. Jadi jangan ngaku keturunannya doang, sifatnya juga harus nurunin. Sifat Nabi Muhammadnya harus nurun. Kalau orang ngaku-ngaku doang palsu, ya. Polisi gadungan aja kalau digebukin, ya. TNI gadungan kalau ketahuan ditangkap. Sama Habib palsu juga, kalau kelakuannya tidak sejalan dengan ini mah bukan itu ya. Tapi ya, Habib yang asli, Ahlul Bait yang asli begitu sifatnya begitu, rahmah sama umat. Karena Nabi Muhammad itu sangat ra'fah, bukan rahmah lagi, ra'fah, sangat sayang sama umat. Artinya ra'fah, tidak mau melihat umat itu tersakiti, itu ra'fah. Kalau rahmah itu kadang-kadang nih kita keras, tapi tujuannya sayang, itu rahmah. Tapi kalau ra'fah nggak mau melihat yang dia cinta itu tersakiti, itu namanya ra'fah. Kalau rahmah mah udah potong aja kakinya daripada merambat. Nah, itu rahmah karena potong. Tapi kalau ra'fah mah nggak mau. Jangan gitu. Jangan mau nginjek tai ayam aja dipegangin kakinya. Awas ada apa? Ada tai ayam gitu. Apalagi mau masuk ke dalam neraka. Namanya ra'fah. Makanya Nabi Muhammad sifatnya raufun rahim di Qur'annya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun. Biar tahu bedanya antara rauf sama rahim. Rauf begitu, enggak mau melihat orang yang disayang itu tersakiti. Enggak mau nyubit, enggak mau. Kan kalau ada orang sayangnya pacarnya karena dicubit-cubit ya. Saking gemesnya gitu. Cubit-cubit. Tapi nyubitnya itu bukan benci, sayang. Tapi kalau ra'fah mah enggak mau. Ya, enggak mau nyubit aja enggak mau. Gitu. Itu namanya ra'fah. Jadi halus lagi itu ra'fah mah. Sayang banget. Sayangnya luar biasa. Itu namanya ra'fah. Jadi udzakirukum fi ahli, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian demi Allah. Aku ingatkan kalian terhadap Allah dan ahlu baitku, terhadap keturunanku. Jadi harus menghormati keluarga Nabi. Itu keluarga Nabi yang nomor 1 ya, Banu Hashim atau Banu Thalib. Begitu caranya. Yang kedua, siapa makna alih? Kullu taqiyin ya. Setiap orang yang bertakwa, orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah itu dianggap keluarga Nabi Muhammad. Siapa saja orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu serta dia bertakwa kepada Allah, itu termasuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan sama Nabi kita untuk menghormati, untuk memuliakan. Wa ma hurmatu syekh illa hurmatullah. Tidaklah kita menghormati guru atau menghormati orang yang punya ilmu, melainkan itu adalah menghormati Allah. Sama itu. Karena apa? Karena dia membawa amanah Allah, membawa amanah Rasulullah. Jadi kita juga sama dituntut untuk menghormati ulama-ulama. Gitu. Jangan ini mah yang Habib dihormati, ulama mau dijorok-jorokin.
yang ngajarin alif batasa di sliding tackle, yang Habib kejar-kejar, jubahnya nggak kena, mobilnya kecup, ya nggak kena juga knalpotnya disep, saking hormatnya. Tapi sama guru kampungnya yang ngajarin dia Iqra, jorok-jorokin sampai masuk ke solokan karena rebutan sama Habib. Jadi kita juga harus imbang, jangan pala pilih. Sama ini Ahlul Bait, ini juga umat Nabi Muhammad yang bertakwa. Ulama juga sama, keluarga Nabi Muhammad. Jangan membeda-bedakan gitu. Semuanya cintai, jangan mencintai ini terlalu full, ini enggak gitu. Sama. Karena Rasulullah mendidiknya begitu, mendidiknya supaya kita menghormati keturunannya, juga menghormati ulamanya, begitu. Nah kalau seandainya enggak menghormati ulama, enggak ta'zim sama ulama, sama saja dia khianat sama Allah dan Rasul. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ilmu itu diwarisi oleh para ulama. Ilmunya para nabi, ilmunya Nabi Muhammad jatuhnya kepada ulama. Jadi kalau kita ke Ahlul Bait iya, ke ulama kagak, sama aja kita yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Jadi jangan sampai kayak orang-orang dulu pala pilih. Kalau ayat ini sesuai dengan kita, iya percaya. Kalau kagak sesuai dengan ingin, kita kufur gitu. Harus full gitu. Yu'minuna bi ba'd. Jangan sampai yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Dua-duanya harus kita junjung tinggi gitu. Itu cara ngedidiknya Nabi Muhammad rapi. Enggak pala pilih. Objektif Nabi Muhammad mah ngedidik itu. Jangan sampai kita salah dididik. Cintai Ahlul Bait, cintai juga ulama. Cintai ulama itu cukup dengan I love you ulama, enggak cukup. Kirim surat ke ulama kagak cukup. Mencintai ulama itu ya ambil ilmunya, pelajari gitu. Ta'zim sama ulama, ta'zim sama orang-orang yang terkait dengan ulama itu gitu. Gak cukup kirim gambar I love you nih, saya mencinta sama ulama, gede nih saya lukis, tulis nama ulamanya di situ. Kagak, bukan begitu. Jadi mencintai ulama mah dengan mencari ilmunya, menghormati, meminta ta'zimil ulama, meminta ta'zimil ulama as-su'al. Dan diantara mengagungkan ulama itu ditanya, jangan sampai kagak nanya dia mbak, akhirnya apa, ilmu dia mati, udah kebawa mati ilmunya. Kata sebagian guru di sana di Hadramaut di Yaman, bukan dengan gini cara menghormati saya, bukan dengan gini cara menghormati ulama, itu adalah dengan menyodorkan sebuah pertanyaan gitu. Tanya tentang ilmu gitu. Jangan tanya politik. Kiai partainya apa ya? Ya hanya bola. Hanya partai politik. Kiai sukanya apa ya? Ya gitu. Jadi jangan tanya tentang ilmu. Jangan sampai ada ilmu di hatinya tapi tidak dikeluarkan, lantaran kita diam baik. Ya, diam baik. Sumum bukmun. Sumum bukmun. Membahum layak lalu akhirnya ya buta semua dan keluar dari situ jauh-jauh kita kunjungin ulama, keluar dari situ jadi si buta dari gua hantu. Aduh. Jadi harus ditanya ulama, kalau ini tanya, kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa lemparkan ke ulama yang lain. Begitu. Dari zaman Nabi begitu, tanya. Lihat juga kondisinya. Kalau lagi ini jangan ditanya, kan ada adab-adab soalnya. Kalau lagi forumnya emang forum ta'lim atau forum pertanyaan, dipersilakan ditanya gitu. Dimanapun ulama mah harus digali ilmunya. Yang ngaji itu diantaranya itu menggali ilmu. Nah kalau nggak digali, ya nggak bakal keluar air. Sumur aja kalau nggak digali, keluar air nggak bakal, harus digali dulu. Ya Imam Nawawi, Syekh Nawawi mengatakan ada ilmu yang wajib disampaikan, ada ilmu yang tidak wajib disampaikan. Gitu. Ya yang dimaksud man kata ma'ilman tuh aljamallahu bil jaminan nar. Orang yang kalau nyembunyiin ilmu maka dia akan diikat oleh api neraka, diikat dirinya itu, diberikan
pelana dari api neraka. Itu maksudnya adalah ilmu yang wajib disampaikan. Ketika disembunyikan maka itu dia diancam sama Allah. Tapi kalau ilmu yang wajib disembunyikan mah itu enggak diancam. Itu. Jadi ada ilmu yang wajib disampaikan, ada ilmu yang tidak wajib disampaikan. Gitu. Ilmu yang wajib disampaikan adalah ilmu tentang fardu ain, ilmu tentang fardu, ilmu yang kewajiban kita sehari-hari. Gitu. Begitulah cara mengagukan ahlu bait Nabi yang pengertian dari nomor 2 kullu taqi, orang yang bertakwa ulama gitu. Karena ulama itu warasatul anbiya, apalagi kalau ulamanya habaib itu lebih top tuh, ulamanya habaib ahlu bait lebih top lagi. Kita ngunjunginnya 2 dapat pahalanya, pahala kita silaturahim dengan Nabi Muhammad dari jalur nasab, yang kedua pahala dari jalur sabab 2. Makanya saya dulu dipesan sama guru saya, kamu harus punya guru dari habaib juga biar ilmu kamu gak yatim begitu. Saya pesan sama guru. Ya, bukan berarti kita membanding-bandingkan ini gurunya Habib ini enggak, sama aja. Saya menghormati semuanya tabib. Artinya gak apa-apa kita gali ilmu dari habaib, tapi juga jangan mengesampingkan yang ini, karena fadlu minallah. Siapa aja orang kesabaran, mau dia tukang bebek kalau ada ilmunya mah mulia. Dia tukang bebek nih, tukang kiong, tukang ngambil kiong, tapi di dalam hatinya ada ilmu, muliakan, muliakan, karena perintah Allah itu, perintah Rasulullah itu, perintah Allah dan Rasul. Terus nomor 3 pengertian ahlu bait apa? Belum mukmin. Kita juga diperintah untuk menyayangi umat Islam, umat Nabi Muhammad. Kita doakan Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, karena termasuk ahlu Muhammad juga, ahlu bait juga menurut pengertian nomor gitu. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Kalau orang udah nyampe derajat ketiga ini derajat bukan derajat sembarangan ini. Derajat Celcius ini mah. Jadi kalau orang udah tingkat penghormatannya, tingkat cintanya kepada yang nomor 3, itu masuknya ke dalam wali abdal. Maka ciri wali abdal itu adalah orang yang sayang sama umat Nabi Muhammad. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad menerangkan siapa orang yang sering baca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma dibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma hafadz ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, terus itu maka dia bisa atau berpotensi, itulah dia wali abdal. Gitu. Ada itu, bukan kita ngada-ngada, ada di kitabnya. Cirinya wali mah sayang sama orang mukmin walaupun ahli maksiat, lebih tinggi lagi kasih sayang itu. Bukan hanya orang-orang yang tertentu, sama semua umat Nabi Muhammad yang maksiat pun disayangi. Gitu ya. Dia juga masya Allah pada sayang nih sama umat, tapi umatnya umat yang perempuan tuh. mati. Umatnya yang kadang doang. Jadi ya. Jadi kita kalau kita udah mencapai derajat mencintai atau menyayangi umat Nabi Muhammad walaupun yang ahli maksiat, itu sudah masuk ke dalam ahli daerah abdal, wali abdal. Tapi jangan ngaku-ngaku. Dengan ngaku-ngaku nggak boleh, itu bukan wali abdal, wali bedil. Harus dibedil kayak gitu. Ngaku-ngaku nggak boleh. Tapi kita mewarisi sifatnya nggak apa-apa. Kalau ngaku jangan. Mewarisi sifatnya nggak apa-apa. Mewarisi sifat para wali nggak apa-apa. Kita ziarah ke wali ini manakibnya begini. Kita pengen ada di hati kita, ya Allah. Gitu. Nggak apa-apa.
Makanya daripada faedahnya haul, faedahnya baca manaqib itu biar ada satu sifatnya yang tertular. Faedahnya baca maulid biar ada satu sifat sunnahnya Nabi yang tertular kepada kita, bukan hanya baca-baca doang, manaqiban setiap tempat. Maulid dan di mana, sehingga ada satupun sifat Nabi itu sunnah Nabi yang tertular. Ziarah kemana baik, ujung laut, kalau langit bisa ditaikin ke langit ziarahin. Tapi kagak ada satu sifat yang tertular, ya sayang tuh begitu. Jadi ada satu sifat wali itu yang kita bawa gitu. Makanya di sana itu kalau lagi haul sebutin manaqibnya, disebutin manaqibnya kan ada keinginan kita pengen baik. Itu faedahnya baca biografi ulama ya. Haul, ngadain haul kan disebutin tuh sejarahnya, ini orang ini waktu hidupnya gitu. Jangan disebutin waktu hidupnya dia mau kawin mulu. Wah ini nih yang saya mau kata gitu. Jangan itunya yang diikutin. Sholat malamnya mah kagak, bangun malamnya mah iya diikutin. Bangun malamnya diikutin, sholatnya kagak, sholat malamnya ya. Ya bangun malam dan sholat malamnya juga ikutin gitu. Harus ada yang nempel sifat-sifatnya para wali, harus ada yang nempel. Makanya kita haul mu'alim Syafi'i Azami, sebutin mu'alim ini waktu hidupnya begini, sifatnya begini. Kan ada keinginan kita untuk meniru kan, sebagai murid atau sebagai kita yang pendengar, kita pengen niru. Ya Allah segitunya ya sifat-sifatnya ulama, segitunya tuh. Jadi biar ditiru. Itulah faedahnya haul, faedahnya baca manaqib, faedahnya baca maulid, faedahnya kita mengikuti pengajian itu biar ada yang ditiru. Faedahnya kita nyebut-nyebutin kitab tasawuf tuh, cerita-cerita para wali tuh. Ya, cerita para wali di kitab-kitab tuh. Itu salah satu faedahnya. Biar ada salah satu yang meresap. Jangan ini baca manaqiban akhirnya kesurupan jadi macan. Itu biskuat gitu. Biskuat jadi macan. Baca maulid kesurupan saya Abdul Qadir katanya. Saya Abdul Qadir nyurupin. Kagak. Goro itu. Jadi kita baca sejarahnya ulama, sejarahnya orang-orang soleh, biar di dalam diri kita ini tertanam kesolehan. Biar tertanam kesolehan. Kalau tidak bisa di diri kita, ya saya udah terlambat nih, udah usianya udah segini, kayaknya kagak bisa. Anak kita nyalur kepada anak kita, kagak punya anak saya mah, ke keluarga. Saya mah kagak punya keluarga, ke tetangga. Saya mah kagak punya tetangga, mati aja dah. Hidup sendirian baik sih, nyompok baik hidupnya. Keluar apa? Keluar. Aduh, tahun 2020, 2001 malah udah gitu. Jadi kalau kita menghadiri, mendengarkan sifat-sifat orang soleh, maka akan timbul keinginan. Sudah sunatullah, sudah. Kalau kita terhubung dengan sesuatu, maka akan timbul keinginan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, benar nggak? Kita aja dekat dengan majlis ini pengen tergolong ke situ. Kita dekat kalau kita dekat dengan pemerintah, pengen nggak kayak pemerintah? Kagak bakal kalau ke situ mah. Ogah saya. Kagak bakalan ke situ mah. Kagak mau, hatta dideketin juga nggak mau saya mah. Ya, kagak mau. Harus lari, kata Syekh Abdul Karim waktu ngedidik muridnya, Syekh Asnawi Caringin, diperintahkan gini, syirkal wahsy, lompatlah, larilah kau seperti binatang gesit. Apa artinya? Kalau kita hendak menuju Allah, syirkal wahsy, larinya cepat harus. Ya, larinya harus cepat, bukan lari-lari pagi kalau mau menuju Allah. Ibadahnya giatin,
riadohnya, mujahadahnya giatin, ngajinya giatin, ilmunya giatin sampai muntah-muntah tulisan Arab nggak apa-apa. Yang ngaji terus gitu, sampai ngigonya aja ngaji. Tuh begitu. Syirkal wahash. Jadi Syekh Hasnawi Caringin mah lari tuh ke Allah sampai sama orang-orang yang terkait dengan pemerintah tuh nggak mau. Jangankan sama presiden, sama RT dia mau lari. Sama RT lari. Karena apa? Ada kaitan dengan pemerintah. Kalau kita coba-coba lari nggak dapat bansos. Coba-coba kita lari. Kita mah biasa baik ya kan. Itu. Jadi ulama-ulama yang ahlillah nggak mau deket-deket sama bagus sultan. Gak mau ngedepeh-depeh sama raja, gak mau apa-apa yang berkaitan dengan sultan. Kalau kita biasa baik kan, lari kita mau kejar aja bansos, kejar, gak apa-apa. Bila perlu fotokopi kakak yang banyak, gak apa-apa. Jadi kalau ahli mah hatinya nggak mau tuh kayak gitu tuh, nggak mau. Nggak maunya bukan apa-apa, karena dianya nggak sempurna apalagi gitu. Saya aja belum mandi ya penyebur kecomberan. Anaknya belum mandi, belum bersih. Masa mau main ke got gitu. Ulama ahli begitu, lari dia mah. Jangan kena sama presiden, sama RT aja lari. Tuh, takut ya mah. Takut sama Allah, takut sama Rasul. Itu pesannya Syekh Abdul Karim, guru tarekatnya Syekh Nawawi dan guru tarekatnya Syekh Asnawi Caringin. Syekh Nawawi ini umur 17 sudah dilantik jadi khalifah. Umur 17 tahun. Pas kita mau umur 17 tahun boro-boro dilantik jadi khalifah. Kencing aja masih bengkok. Masih dicebokin. Tapi Syekh Asnawi umur 17 sudah diangkat jadi khalifah. Jadi khalifah Tariqah Qadiriyah Naqsyabandi. Tuh contoh-contoh Ahlul Bait Nabi dari pengertian nomor 2 kullu taqi. Mudah-mudahan kita dijadikan tuh naik dari mulai kita nomor 3 kita ke nomor 2. Siapa? Kullu taqi. Takikin tuh derajatnya. Jangan lompat ke nomor 1. Jauh itu. Udah masdud itu, udah tutup. Udah ketutup gitu mah. Gak bisa kita ngaku-ngaku. Ini mau ningkatin derajat ini. Beli itu obat jenggot. Ya. Dikerok yang tumbuh bukan jenggot akhirnya. Ya, yang tumbuh bukan jenggot. Karena memaksakan sesuatu yang dipaksakan susah, gak bakal bisa. Gitu. Udah kita mau terima baik apa adanya, udahlah gini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kita selamat urusan dunia akhiratnya begitu. Nggak usah neko-neko, nggak usah pengen ini dan itu, udah yang penting selamat dunia akhirat. Bagaimana biar selamat dunia akhirat? Jangan jauh-jauh daripada keluarga Nabi, baik keluarga dari segi nasab ataupun keluarga dari segi sabab, karena dua ini jadi paku bumi. Dua ini jadi paku bumi. Ahlu bait kan nujum, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku seperti bintang. Sahabat-sahabat ini yang mewarisi ilmunya Nabi. Kalau ahlu bait Nabi itu hum ananul ardi, mereka itu adalah penjamin yang membuat keamanan bumi. Kalau ahli baitnya udah diusik, itu udah pertanda, begitu aja. Kalau ahlu bait Nabi baik dari segi nasab ataupun sabab sudah diusik, sudah dicabut-cabutin, itu udah pertanda atau kode dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hendak dihancurkan. Semoga ditunda dulu. Ya, iklan aja dulu gitu, iklan dulu. Berapa kali ada peran pengganti ya, pemeran pengganti walaupun yang enggak sesuai lah. Nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ulama katakan mentafsiri ayat ini,
ma nansakh min ayatin, tidaklah aku nasakh. Nasakh itu diganti hukum atau diganti tulisan, tidak hukum, atau diganti dua-duanya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Makna zahir ayat ini tafsirnya adalah tidaklah Allah menasakh ayat diganti dengan ayat lain, hukum diganti dengan hukum lain, itu Allah berikan yang terbaik atau sama minimal. Ulama ahli hakikat, ulama tasawuf menangkap dari tafsir ayat ini, tafsir isyari'nya adalah sama juga seperti dikatakan dalam kitab Manhajus Sawi. Tidaklah Allah merubah atau mengganti ulama nih. Ulama meninggal diganti lagi sama anaknya, sama cucunya, sama muridnya, diganti gitu tuh. Ada kalanya dia lebih baik, ada kalanya sama. Jadi kalau ada ulama meninggal pasti ada penggantinya tuh. Terus kecuali udah mendekati hari kiamat tuh nggak ada penggantinya. Kalau nggak ada peran pengganti ya kalau sinetron habis sudah. Udah jagoannya pada mati, mau nunggu siapa? Jadi selagi ada penggantinya, ya imma ada kalanya sama atau lebih baik. Cuma kata Nabi, la ya'ti zamanun illa wa ba'daha syarrun. Tidaklah datang suatu zaman melainkan setelahnya itu lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk dan mengerucut begitu. Mudah-mudahan sisa-sisa yang ada nih Allah pertahankan hingga kita menggali ilmunya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat, untuk kembali inabah sama Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai, mengagungkan Rasulullah, mengagungkan ahlu baitnya, mengagungkan ulamanya, dan mengagungkan umatnya. Siapa umatnya? Setiap orang mukmin itu. Ampun, mintakan ampunan gitu. Semua orang mukmin. Doanya tadi, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Begitu, itu sayangnya umat Nabi Muhammad. Cuma kita jangan lupa juga buat diri kita. Sayang sama orang kita mah agak. Ya, istighfarin orang kita mah agak. Istighfarin orang getol banget. Seolah dirinya gak punya dosa. Dosanya menumpuk. Ya kan? Jadi istighfarnya astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali tuh. Yang sering dibaca Mahfi Umar, para habaib itu 27 kali. Dan istighfarnya adalah astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li masyayikhi wal muslimin usmat wal mu'minina wal mu'minat. Begitu tuh. Jadi istighfarin diri kita, istighfarin orang tua kita, istighfarin umatnya Nabi Muhammad. Begitu caranya. Jangan kita dewek-dewek ya. Istighfarin, sayangin, doain, malam-malam doain. Ya sekarang gimana? Kagak ada yang ngedoain. Yang muda-mudanya sibuk dengan gadget, ya kan? Malam-malam orang dulu mah berlomba-lomba gini. Ngedoain. Dan jangan sampai turun bala. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Sekarang berlomba-lomba begini tapi jempolnya main bersinar semua ini, bersinar semua. Bali itu wali Yadin. Itu akum dinukum wali Yadin itu. Jadi sekarang kepedulian tuh udah kagak ada. Ya. Sekarang kepedulian, jangankan sama orang lain, sama teman kita ngobrol gimana ya kan? Kagak diopenin sama orang tua kita ngomong, kong beli terasi apa pak? Ya gitu, beli terasi apa? Gitu. Jadi kagak sadar gitu. Pura-pura budak gitu. Gitu. Jadi bahasa Tarzan dipakai lagi dia ke teman. Ditanya hahu aja gitu. Kata orang tuanya udah kehilangan, udah merosotnya akhlak gitu. Jadi minimal kita lakukan dulu yang terkecil. Kalau lagi ngobrol taruh dulu dulu gitu. Gitu. Jadi adab ya. Jadi adabnya ketika kita bersosialisasi udah bila perlu ikat pakai karet kan. Diikat udah, diikat taruh di gelas. Jangan sampai itu menciderai kita ya.
sama-sama kita benahi. Ulama udah pada dicabut-cabutin, ayo kita serius menerima ilmu mereka, serius mengerjakan perintah mereka, serius juga kita meneladani mereka. Karena sifat itu harus ada khalifahnya. Semua itu harus ada khalifahnya. Dunia aja harus ada yang melanjutkan, benar nggak? Harus. Bagaimana urusan akhirat? Itu juga harus ada yang enggak. Kalau semuanya pada lari, udah dah itu alamat. Tinggal kita nunggu. Idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Bila suatu perkara itu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu. Tinggal tunggu aja waktunya. Diancam sama Nabi Muhammad, idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau suatu perkara itu mudah diserahkan bukan pada ahlinya, tinggal tunggu waktu. Mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan keluarganya, mengagungkan ilmunya, dan juga mencintai keturunannya dan ulamanya. Al-hadinnya walaupun itu Al-Fatihah. Iya, kenapa boleh? Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad
صل على محمد 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 وعلى محمد صل على 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 محمد على محمد صل 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 على محمد محمد صلى على 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 محمد على محمد صلى 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 على محمد على محمد صلى 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 على محمد على محمد صلى 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 على محمد على محمد صلى 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 على محمد على محمد صلى 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 على محمد على محمد صلى 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 على محمد على محمد صلى 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 على محمد على محمد صلى 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 على محمد محمد صلى على 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 محمد على محمد صلى 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 على محمد على محمد صلى على محمد صلى على محمد صلى على محمد صلى الله على محمد.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله الله Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami' awliya'illah wa asfiya'illah khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kawni ajma'in thumma ila ruhi masyayikh al-dhikr wa tawhid as-sayyid Umar bin Isa Barak wa Samarqandi wa sayyidina al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wal habib Isa bin Muhammad al-Habashi wal habib Ali bin Hasan al-Attas والحبيب أحمد بن حسن العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشين والشيخ محمد بن أحمد بن مشموس والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب بن عطاس والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب حسن بن عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن زين العابدين الحبشي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويهرنا بأقائها والزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين والكاتبين في خير والتمام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد
والفرق في الأمور وحماقة القبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد تفسير الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.